Cara membuat anti jamur organik untuk tanaman porang, dan ini berlaku untuk tanaman-tanaman yang lain namun secara organik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aksara sekarang akan berbagi pengalaman cerita tentang penanganan jamur pada tanaman. Jadi kami ini sekarang berada di lahan porang yang berada di atas pondok kami. Meskipun kami berada di lahan porang dan akan kami contohkan kasus serangan jamur di porang, tapi apa yang akan kami sampaikan ini, cara mengatasi dan cara membuat anti jamur secara organik ini berlaku untuk semua tanaman teman-teman. Nah, jadi jamur itu sifatnya sangat mendominasi teman-teman saat musim hujan. Nah, terutama pada media yang justru malah ada pupuk organiknya. Artinya di sini pupuk organik yang tidak terfermentasi secara sempurna. Jadi perlu digarisbawahi, bukan artinya organik itu justru berpotensi tumbuhnya jamur. Jadi baik pupuk organik maupun pupuk anorganik di sini juga berpotensi tumbuhnya jamur yang menyebabkan memang karena medianya lembab, dan jika kita berorganik maka yang menyebabkan tumbuhnya jamur adalah fermentasi kotoran hewan yang belum atau tidak sempurna. Nah, terus kelembapan tinggi memang sangat disukai jamur, makanya sangat cocok sekali pada musim hujan deras seperti ini, intensitas menerus, medianya lembab, pH-nya juga tidak normal, artinya akan asam. Itu akan menyebabkan jamur suka sekali tumbuh di situ. Lalu khususnya di sini itu seperti yang kami tunjukkan di bagian thumbnail tadi yang saya tunjuk ini, bahwasanya jamur Fungus fusarium itu sangat merugikan tanaman, tidak hanya porang maupun jahe yang berada di depan maupun di belakang pondok kami ini. Nah, tapi jamur fusarium itu bisa menyerang semua jenis tanaman, baik dari daunnya dari daunnya misalkan seperti ini, bolong-bolong seperti ini, lalu dari akar maupun batang seperti yang tadi kami tunjukkan di thumbnail, bahkan dari umbi atau buahnya sendiri yang berada di dalam tanah. Jadi kita harus mewaspadai adanya pertumbuhan jamur saat musim hujan. Nah, kalau kita menemukan jamur yang besar ukurannya di media tanam kita atau di polybag, itu malah nggak berbahaya, itu bisa di sayur biasanya. Yang berbahaya itu justru jamur yang kecil-kecil sekali, bintik-bintik putih. Kalau di porang itu, kalau di batang awalnya berada di sekeliling batang teman-teman. Jadi dia awalnya titik-titik di sekeliling batang. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalau sudah terlambat, biasanya dia akan menorehkan kayak ini seperti ini. Ini kayak udah luka coklat seperti ini. Ini udah agak parah. Kalau awalnya indikasinya dia putih-putih berjejer-jejer itu di bagian batang porang teman-teman. Nah, itu berlaku juga untuk jahe maupun jenis tanaman yang lain. Jadi di awal sebelum kami memberikan hanya 2 ramuan saja, itu jamur akan kabur. Kami akan memberikan pesan ke teman-teman semuanya, bukan bermaksud menggurui, tapi ini berbagi pengalaman dari yang kami alami. Pastikan kotoran hewan itu sempurna dalam proses fermentasi. Nah, lalu untuk ramuan pertama yang kami gunakan untuk mengatasi anti jamur atau yang membuat jamur itu akan minggat, itu pertama itu kita membuat campuran air kelapa dengan lengkuas yang diparut teman-teman. Jadi lengkuas itu kan punya senyawa yang panas gitu. Nah, jika senyawanya yang panas itu diparut, lalu kita cukup 1 ibu jari saja untuk lengkuasnya. Jadi 1 ibu jari lengkuas itu dicampur dengan 1 air buah kelapa. Jadi kurang lebih 1 buah kelapa itu ada 200-400 ml air kelapa. Nah, setelah itu dimasukkan campuran itu ke dalam botol plastik. Nah, saat sudah dimasukkan ke dalam botol plastik, itu diamkan saja kurang lebih 2 jam sudah cukup. Lalu semprotkan campuran itu ke batang, ke daun, itu untuk mencegah atau antisipasi terhadap tumbuhnya jamur.
Jadi ramuan yang pertama ini bisa dibilang tanpa fermentasi teman-teman, karena proses pendiaman di dalam botol itu hanya berlangsung 2 jam saja. Nah, untuk tanaman yang masih kecil, artinya masih kecil-kecil, di awal itu diberikan tambahan air dengan perbandingan campuran tadi itu dengan air 1:1. Nah, semprotnya juga jangan terlalu banyak ya, karena efek panas dari lengkuas tersebut. Tapi kalau tanaman teman-teman udah besar, seperti ini, kalau di porang itu sudah setinggi sampai lutut orang dewasa atau paha orang dewasa, itu tanpa perlu campuran air, hanya dengan campuran air kelapa dengan 1 ibu jari lengkuas yang sudah diparut. Itu. Lalu untuk pengaplikasiannya itu bisa rutin teman-teman, bisa 4 hari sekali, 3 hari sekali, dan itu diaplikasikan ke semuanya teman-teman. Jangan hanya pada tanaman porang yang sedang terkena jamur atau tanaman lain sedang terkena jamur. Ini kembali lagi ya, prinsip berorganik itu sifatnya antisipatif. Aplikasikan di awal sebelum penyakit itu datang. Tapi kalau sudah datang, ya sudah, kita tetap obati secara rutin. Nah, itu dari kunci pengobatan secara organik. Dan jangan berharap pada saat kita setelah mengobati itu sekali langsung sembuh. Nah, karena kita organik ya kita harus secara periodik, lebih dari 1 kali, berulang-ulang gitu teman-teman. Nah, insya Allah nanti tunas kedua, bahkan yang itu bisa sembuh teman-teman. Tunas yang sama bisa sembuh untuk porang ya. Nah, lalu yang ramuan kedua itu agak panjang kami akan menceritakan ini, tapi ini cukup berhasil kami praktekkan di jahe merah. Nah, pertama ini bahannya untuk ramuan kedua ya teman-teman, itu 2 kg gamping, 1 kg belerang, lalu 1 liter minyak goreng, dan setengah liter sunlight. Nah, proses pembuatannya cukup mudah. Jadi 5 liter air dan 2 kg kapur tadi dicampur, nanti kan akan jadi bubur. Lalu masak juga 5 liter air dalam panci. Setelah mendidih ya, jadi kuncinya di sini air yang 5 liter yang terpisah, bukan 5 liter yang sudah tercampur dengan gamping ya. Itu setelah mendidih baru dimasukkan campuran kapur tadi yang sudah dengan 5 liter di awal tadi, plus ditambah juga 1 kg belerang yang sudah halus ditumbuk. Artinya total cairan dalam panci itu berjumlah 10 liter akhirnya, karena rinciannya 5 liter yang awal itu campuran dari 2 kg kapur, sedangkan 5 liter yang kedua yang sudah kita masak mendidih di atas kompor tadi itu. Nah, jika sudah awalnya sudah mendidih baru dimasukkan cairan kapur yang sudah jadi bubur, itu kalau yang sukses warnanya jadi kuning kehijauan. Tapi kalau teman-teman memasaknya air yang 5 liter itu belum mendidih baru kok keburu-buru dimasukkan campuran kapur, maka dipastikan gagal, dengan ciri warnanya itu malah kebiruan atau abu-abu, bukan malah kekuningan teman-teman. Lalu aduk terus selama 1 jam hingga warna berubah menjadi kemerahan. Nah, setelah warnanya menjadi kemerahan, matikan api, diamkan kurang lebih 24 jam untuk mengendapkan cairan dengan bahan padatnya. Nah, setelah itu cukup ambil airnya saja setelah diendapkan selama 24 jam. Itu kira-kira dari bahan yang tadi saya sebutkan di awal, kita akan menghasilkan 5-7 liter. Jadi yang 3 liter itu bisa dikatakan menguap saat kita mengaduk dan memanaskan tadi itu selama 1 jam. Nah, setelah air itu yang sudah kita ambil airnya, kita diamkan terpisah. Lalu pada kesempatan yang sama kita memblender nih sunlight sama minyak goreng. Tujuannya ini untuk perekat ke tanaman. Jadi sunlight dan minyak goreng tadi itu, sunlightnya 1,5 liter, minyak gorengnya 1 liter, itu sampai berbuih. Jadi di blender sampai berbuih seperti putih seperti susu itu. Nah, setelah putih kental seperti berbuih seperti susu, lalu campuran blender sunlight dan minyak goreng kita campurkan ke endapan tadi. Nah, terus setelah campuran itu bisa dipakai, masa berlakunya bisa 1 tahun teman-teman. Nah, aplikasinya itu dosisnya cukup 30 ml untuk 1 tangki. 1 tangki semprot itu sprayer itu 16 liter teman-teman. Nah, jadi 2 ramuan itu cara kami membuat
anti jamur secara organik untuk tanaman kami, dan ini kami yakin bisa diaplikasikan juga untuk tanaman yang lain teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman males itu bisa juga ikuti cara kami yang lain, dan ini nggak perlu ramuan. Jadi misalkan untuk jahe merah ataupun porang. Nah, jika kita menemukan misalkan kita di sekeliling pangkal batang ini kita menemukan titik-titik putih gitu, atau malah justru sudah ada titik-titik rapi di pangkal batang atau di batang, atau malah ada yang sudah menjadi warna coklat tua, agak kalau kita gosok-gosok pakai kuku itu agak lembek. Nah, kalau udah lembek gitu berarti jamur yang tadi fusarium sudah masuk ke batang. Nah, caranya cukup digosok-gosok halus pakai kulit dulu, kulit tangan. Kalau masih ke dalam ya kita pakai kuku. Nah, kalau sudah baru kita tabur dengan abu bakar. Abu bakar ya bukan teman-teman, bukan sekam bakar. Jadi abu bakar sisa dari pembakaran kayu itu kita taburkan, yang warnanya abu-abu, kita taburkan di bagian luka yang sudah kita bersihkan dari jamur. Lalu di sekeliling media yang terkena jamur itu juga kita taburkan abu. Tujuannya apa? Itu abu itu kan kayak silika. Jadi penguatan batang itu sangat efektif sekali jika kita menggunakan abu bakar. Nah, itu juga kita aplikasikan di tanaman jahe merah. Jika kita kita misalkan sudah buka paranet untuk jahe merah, tetapi karena intensitas matahari yang memang mendung, lalu wujud fisiknya tunasnya itu tidak terlalu tegak, agak miring gitu. Nah, itu kita bisa tabur abu bakar, abu kayu, karena kandungan silika itu sangat bermanfaat, efektif sekali untuk membuat kuatnya batang atau tunas dari tanaman. Nah, jadi jika teman-teman malas bisa menggunakan cara kami yang ketiga ini, dan itu bukan ramuan ya, karena cukup kita cari sekam limbah, sekam abu bakar, kita aplikasikan seperti itu. Bahkan kalau teman-teman punya stok banyak abu bakar, teman-teman malas ngecek satu-satu, ya langsung saja disebar di media tanam, itu lebih bagus. Karena yang posisi tanaman sehat yang tidak terkena layu fusarium pun semakin diberi asupan silika dari abu bakar, itu juga makin bagus batangnya teman-teman. Nah, dari pengalaman kali ini semoga dapat memberikan manfaat teman-teman. Syukur-syukur teman-teman sudah mengaplikasikan apa yang seperti yang kami lakukan ini. Dan jika teman-teman akan mengaplikasikan anti jamur ini dengan obat anorganik atau dari pabrikan, artinya ada yang nyebutnya kimia ya, tapi bagi kami menyebutnya lebih enak obat anorganik lah, itu bebas saja. Artinya tiap petani memang memiliki cara masing-masing dalam menangani permasalahan atau penyakit yang ada muncul di kebun masing-masing. Kalau dari kami memilih organik karena bagaimanapun lahan ini tidak dapat kami normalkan lagi jika kami terlalu banyak menggunakan pupuk anorganik. Semoga dari pengalaman kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video kami, bahkan yang sudah subscribe. Kami doakan semoga kondisi teman-teman sehat selalu, mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan bagi yang belum memberikan subscribe dan menonton video yang lain, silahkan untuk menuju ke playlist yang sudah kami siapkan pada YouTube Aksara Agro & Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.